Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Marta Ora dengan NIM G00241168, kelompok B7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan anatomi blok 1.2. Laporan pertama, Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, ia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, sampai tak bisa membuka mulutnya. Nah, pada laporan pertama ini, saya akan menjelaskan beberapa bagian yang berkaitan langsung dengan laporan ini. Oke, bagian yang pertama adalah mandibula. Pergerakan rahang berhubungan dengan fossa mandibula. Fossa mandibula atau biasa kita sebut dengan rahang bawah merupakan struktur paling inferior atau paling bawah pada pandangan anterior cranium atau dari depan. Struktur ini terdiri dari corpus mandibulae, rahang depan, dan juga ramus mandibulae atau rahang samping di bagian posterior. Nah, seperti yang kita lihat, ini merupakan corpus mandibulae atau rahang depan dan juga ramus mandibulae atau rahang samping. Kedua struktur ini akan bertemu di posterior pada angulus mandibulae. Dikatakan angulus karena dia membentuk sudut atau angle pada fossa mandibula. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur mandibula. Nah, yang pertama itu terdapat kaput mandibula, seperti namanya, kaput yang berarti kepala, sehingga dia itu berada pada ujung dari fossa mandibula. Lalu ada pteroid fossa, terus juga ada di bawahnya ada kolum mandibula, seperti namanya kolum yaitu leher atau neck. Lalu ada condylar process, ada coronoid process ini, seperti namanya korono atau corona yang berarti mahkota, sehingga dia itu bentuknya itu menonjol ke atas seperti ujung mahkota. Lalu ada incisura mandibula atau notch, seperti namanya incisura yang berarti cekungan ke dalam, sehingga dia itu letaknya di cekungan ke arah dalam sini. Lalu ada mylohyoid groove, ada juga lingula mandibula yang terdiri dari kata lingula yang berarti tanjung, sehingga dia itu bentuknya menjorok ke atas. Lalu juga di sini ada mandibular foramen di bawahnya lingula, seperti namanya foramen yang berarti lubang, jadi dia itu merupakan tempat masuknya nervus alveolaris inferior dan juga pembuluh-pembuluh darah pada permukaan medial ramus mandibulae dan berjalan ke arah anterior melalui tulang di dalam kanalis mandibulae. Selain itu, mandibular foramen ini juga tempat masuknya cabang-cabang persarafan menuju dentes atau gigi bagian belakang atau posterior secara langsung yang berasal dari nervus alveolaris inferior. Selain itu, terdapat juga oblique yang merupakan tempat pelekatan dari muskuli yang menarik labium inferius ke arah bawah. Lalu juga ada myeloid line di bagian sini, ada juga submandibular fossa di arah sini, terus ada sublingual fossa, lalu juga ada alveolar septa, lalu di sini juga terdapat alveolar part atau crest. Nah, alveolar part ini berisi dentes atau gigi dan akan diresorpsi ketika dentes dicabut. Lalu terdapat mental turburens yang merupakan basis mandibula yang memiliki tonjolan pada garis tengah, nah di arah sini.
Nah, tepat pada lateral atau pada bagian samping dari mental protuberans terdapat sedikit tonjolan yang terlihat jelas, yaitu mental tubercle atau tuberculum mentale. Yang di sini ada dua, sini dan juga di sebelah sini. Lalu di bagian lateral juga terdapat foramen mentale yang di bagian sini tampak di pertengahan antara margo superior pars alveolaris mandibulae dan margo inferior basis mandibulae. Dan foramen ini merupakan lanjutan dari sebuah krista atau linea obliqua yang lewat dari depan ramus mandibulae menuju corpus mandibulae pada bagian sini. Berikutnya saya akan membahas mengenai sendi temporomandibular. Nah, sendi temporomandibular ini merupakan sendi yang membantu kita untuk membuka dan menutup mulut. Nah, pada bagian gambar A ini merupakan kondisi saat mulut tertutup dan bagian B ini merupakan kondisi saat mulut terbuka. Nah, pada bagian A, setiap sendi merupakan sendi sinovialis dan terbentuk antara capitulum mandibulae dan fossa articulare atau mandibularis dan tuberculum articulare tulang temporale. Lalu pada bagian B itu kan merupakan kondisi saat membuka mulut sehingga melibatkan gerakan depresi dan juga protusi. Nah, gerakan ke depan atau protusi memungkinkan depresi mandibula yang lebih besar dengan mencegah gerak angulus mandibulae ke arah belakang, terutama pada struktur di regio cervialis. Nah, pada bagian A ini kita bisa melihat ada beberapa bagian. Itu terdapat tulang rawan fibrosa pada facies articularis, ada juga fossa mandibularis, terus juga terdapat cavitas articulare superior, dan juga ada dictus articularis, dan di bawahnya sedikit ada membrana synovialis, lalu capsula articularis, dan juga ada cavitas articulare dan juga tuberculum articulare. Lalu pada bagian B ini ketika membuka mulut kita bisa melihat ada muskulus yang membantunya, yaitu musculus pterygoideus lateralis, dan juga ini merupakan gerakan sendinya di mana gerakan ke depan discus articularis dan mandibula pada sendi bagian atas. Nah, ini gerakan Ansel atau Giglimus pada sendi bagian bawah. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai musculus masticature atau biasa dibilang juga dengan musculus masseter. Nah, musculus masseter merupakan salah satu musculus masticator yang kuat dan berfungsi untuk mengelevasi mandibula. Musculus ini juga berada di atas permukaan lateral ramus mandibulae dan diinervasi oleh nervus massetericus dan trunctus anterior nervus mandibularis. Nah, bisa kita lihat pada gambar, ini merupakan letak dari musculus masticature dan juga di sini ada musculus temporalis. Lalu pada musculus masticature ini dia itu berorigo juga dengan pars profundus dan juga pars superficialis. Seperti namanya superficialis, jadi dia itu paling dekat dengan kulit, dan kalau profundus itu dia di bagian dalam. Lalu untuk nervusnya tadi ada nervus massetericus dan juga dia dilewati oleh arteria masseterica dan juga incisura mandibularis. Nah, pada musculus masticature ini dia akan dibantu oleh sendi temporomandibulare untuk menggerakkan mulut terutama dalam mengunyah atau menggurus makanan. Setelah memahami mengenai fossa mandibulare, sendi temporomandibularis dan juga musculus masseter, dapat kita simpulkan bahwa Daniel kemungkinan terinfeksi oleh penyakit tetanus. Penyakit tetanus merupakan kasus infeksi
bakteri yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani, yang mana bakteri ini masuk ke dalam tubuh lewat luka tusuk ataupun luka goresan. Nah, karena Daniel sempat tertusuk paku, kemungkinan bakteri ini masuk dari luka tusuk yang Daniel peroleh. Lalu, bakteri penyebab tetanus ini membuat otot menjadi kaku karena otot yang harusnya berfungsi untuk menggerakkan rahang, otot ini mengalami kontraksi yang menyebabkan otot menjadi kaku sehingga tidak bisa digerakkan. Laporan kedua, seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya pada digiti 1-3, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Nah, pada laporan kedua ini, saya akan menjelaskan beberapa bagian yang berhubungan dengan laporan kedua. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai inervasi di regio anterbrakii. Nah, pada anterbrakii atau pada lengan bawah, itu bagian sini, itu terdapat beberapa nervus. Nah, untuk bagian atas ini disebut brachium. Nah, untuk antebrakii ini terdapat nervus musculocutaneus yang terdiri dari nervus cutaneus anterbrakii lateralis. Lalu di bagian posterior atau bagian belakang itu juga terdapat nervus musculocutaneus yang mana terdapat nervus cutaneus antebrakii lateralis. Lalu bagian agak atas itu terdapat nervus radialis di mana terdiri dari nervus cutaneus brachii lateralis inferior dan juga nervus cutaneus brachii posterior, dan yang terakhir adalah nervus cutaneus antebrachii posterior. Di sini juga terdapat beberapa nervus lainnya di bagian brachii seperti ada nervus axillaris, nervus radialis pada bagian anterior, nervus ulnaris, dan juga nervus medianus. Berikutnya saya akan membahas mengenai inervasi di regio manus. Di regio manus ini terdapat 3 inervasi, yaitu pertama itu nervus ulnaris. Nah, untuk nervus ulnaris ini dia itu terdapat pada ramus profundus di bagian sini. Nah, dia dari bawah sini, dari nervus ulnaris ke atas. Lalu juga ada pada ramus superficialis juga terdapat nervus ulnaris. Di sini juga kita bisa melihat terdapat juga arteri ulnaris dan ada 2 musculus lumbicalis yang medial. Nah, untuk pandangan palmaris atau ketika tangan itu mengadah ke atas, itu ada area distribusi ramus superficialis nervus ulnaris pada manus yang berwarna hijau ini. Lalu untuk yang berwarna oranye itu merupakan ramus palmaris nervus ulnaris dari antebrachium. Lalu untuk pandangan dorsal atau ketika kita mengadahkan tangan ke bawah, itu di bagian oranye ini merupakan ramus dorsalis nervus ulnaris dari antebrachium. Berikutnya untuk nervus medianus pada manus, ini terdapat beberapa nervus. Pada ramus palmaris terdapat nervus medianus di bagian sini. Lalu untuk nervus medianus dari lewat sini ke atas. Lalu pada ramus recurrens juga terdapat nervus medianus. Nah, pada gambar ini kita juga bisa melihat beberapa bagian lainnya seperti nervi digitalis palmaris communes, juga terdapat flexor pollicis brevis dan juga adductor pollicis brachiis. Lalu ada di sini ada 2 musculi lumbricales sisi lateral. Lalu pada pandangan palmaris atau tangan mengadah ke atas, itu terdapat ramus palmaris nervi mediani dari antebrachium. Lalu untuk pandangan dorsalis atau tangan mengadah ke bawah, ini juga kita bisa melihat bagian nervus medianusnya yang terkena. Nah, untuk seperti tadi kata yang aku bilang, nervus medianus ini dia tuh letaknya di bawah, di tengah, karena seperti namanya medianus. Kamu salah ngomong.
Lalu berikutnya terdapat nervus radial pada manus. Nah, untuk nervus radial ini dia itu berada pada ramus superficialis dan ada anatomical nerve box. Nah, untuk pandangan palmaris dia itu letaknya di sini dekat dengan ibu jari, dan untuk pandangan dorsalis di bagian sebelah sini. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai muskuli pada antebrachium. Nah, untuk muskuli pada antebrachium ini tersusun dari 3 bagian atau 3 lapisan, yaitu superficialis yang paling dangkal atau dekat dengan permukaan, lalu ada intermedia di bagian tengah, dan juga profundus di bagian dalam. Nah, pada lapisan superficialis muskuli antebrachium ini terdapat musculus flexor carpi radialis yang berfungsi sebagai fleksi dan aduksi dari sendi radiocarpea. Lalu juga ada palmaris longus, dia itu fungsinya sebagai fleksi dari sendi radiocarpea. Lalu juga ada flexor carpi radialis, dia itu fungsinya sebagai fleksi dan juga abduksi dari karpus. Dan juga ada pronator teres, ini fungsinya itu sebagai pronasi ketika kita melakukan gerakan pronasi. Lalu juga ada beberapa lainnya. Di sini ada caput ulnare pronator teres, juga ada caput humerale pronator teres, ada nervus juga yang di sini ada nervus ulnaris, ada arteria brachialis, ada arteria ulnaris, dan juga arteria radialis. Lalu di sini juga terdapat ada ligamentum fossa metacarpeum dan juga hamulus ossis hamati. Berikutnya merupakan lapisan intermedia musculi antebrachium. Nah, pada lapisan intermedia ini terdapat satu musculus, yaitu flexor digitorium superficialis. Nah, untuk flexor digitorium superficialis ini dia itu berfungsi sebagai fleksi sendi dari interphalangae proximalis dari indeks, digitus medius, digitus annularis, dan digitus minimus. Dia juga bisa digunakan untuk fleksi sendi dari metacarpophalangeals, digiti yang sama dan sendi radiocarpea. Nah, di sini juga kita bisa melihat beberapa bagian lainnya, itu ada retinaculum flexorum, ada nervus ulnaris, ada arteria ulnaris, dan ada nervus medianus, ada juga di sini ada caput radial flexor digitorium superficialis, ada arteri ulnaris, nervus medianus, dan di sini ada caput humerulnare flexor digitorium superficialis. Lalu untuk lapisan yang terakhir ini ada lapisan profundus musculi antebrachium, seperti namanya lapisan profundus, yaitu lapisan paling dalam. Nah, dia itu ada 3. Pertama ada flexor digitorium profundus yang berfungsi sebagai fleksi sendi interphalangeus distalis dari indeks. Lalu juga ada flexor pollicis longus yang berfungsi sebagai fleksi sendi interphalangeus pollex, dan juga dapat memfleksikan sendi metaphalangeus dari pollex, metacarpal phalangeus dari pollex. Lalu yang terakhir ada pronator quadratus yang berfungsi sebagai ketika kita melakukan kegiatan pronasi. Di sini juga ada beberapa bagian, ada nervus ulnaris, ada membrana interosea, ada retinaculum flexorum, dan ada juga tendon musculus flexor digitorium superficialis. Semua muskulus di kompartemen anterior brachium dipersarafi atau diinervasi oleh nervus medianus kecuali musculus flexor carpi ulnaris
dan bagian sparomedial musculus flexor carpi ulnaris, dan juga bagian sparomedial musculus flexor digitorum profundus yang dipersarafi oleh nervus ulnaris. Pada laporan kedua ini, kemungkinan seseorang tersebut mengalami lesi pada nervus manus, terutama pada nervus medianus. Hal ini dikarenakan nervus medianus mempersarafi dari digiti 1 sampai dengan digiti 3, sehingga ketika terjadi lesi atau kerusakan pada nervus medianus, maka digiti 1 sampai digiti 3 tidak dapat berkontraksi atau dapat menyebabkan jarinya itu menjadi lemah. Laporan yang ketiga, seorang pria berusia 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya merasa tidak stabil. Setelah kejadian tersebut, lututnya menjadi bengkak dan sulit digerakkan. Nah, pada laporan 3 ini saya akan membahas mengenai beberapa bagian tubuh, terutama pada bagian lutut sampai ke bawah, yang berhubungan dengan laporan ini. Bagian yang pertama adalah articulatio genus. Seperti namanya, articulatio merupakan persendian. Jadi articulatio genus ini punya nama lain articulatio genus atau juga persendian genus. Nah, articulatio genus merupakan sendi sinovialis terbesar pada tubuh manusia. Pada dasarnya, articulatio genus merupakan sendi gigi limus atau engsel yang berfungsi terutama pada fleksi dan ekstensi kaki. Nah, sendi ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama, persendian di antara femur dan tibia yang menopang berat tubuh, dan juga ada persendian di antara patella dan femur yang memungkinkan tarikan musculus quadriceps femoris terarah ke anterior melalui genus menuju tibia tanpa melelahkan tendon. Berikutnya, saya akan membahas mengenai struktur dari articulatio genus. Nah, pada articulatio genus terdapat fossa intercondylaris, ini ada ligamentum cruciatum anterius, ada ligamentum collaterale fibulare, terus ada tendomusculus popliteus, ada meniscus lateralis, biru ini, lalu ada sendi tibirofibularis bagian proksimal, ada corpus adiposum infrapatellare, ada ligamentum patellae, ada ligamentum di sini, di bagian dalam sini ada ligamentum cruciatum posterius, dan juga di sini ada patella. Sebagian besar muskulus pada regio femoralis berinsersio pada ujung-ujung proksimal kedua tulang regio cruralis, yaitu tulang tibia dan juga fibula, dan melakukan fleksi dan ekstensi cruris pada sendi genus. Nah, tibia ini terletak di medial dan berukuran lebih besar dari kedua tulang pada regio cruralis, dan merupakan satu-satunya yang bersendi dengan femur pada sendi genus. Nah, terdapat juga muskuli pada kompartemen anterior yang bekerja pada sendi coxae dan genus. Nah, yang pertama itu ada psoas major dan iliacus yang bekerja pada sendi coxae. Lalu ada sartorius dan rectus femoris yang bekerja pada sendi coxae dan genus. Dan yang terakhir ada musculi vastus yang bekerja pada sendi genus. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai ligamentum yang memperkuat articulatio genus. Nah, ligamentum utama yang berikatan dengan sendi genus adalah ligamentum patellae di sebelah sini.
Lalu juga ada ligamentum collaterale tibiale pada bagian mediale. Dia itu melekat pada meniscus medialis dan juga melekat pada capsula. Lalu ada ligamentum collaterale fibulare di bagian sini pada bagian lateral, dan ada ligamentum cruciatum anterius dan juga ligamentum cruciatum posterius. Nah, yang A ini merupakan ligamentum genu pada posisi lateral, dan ini merupakan posisi medial. Kita juga bisa melihat beberapa tambahan, misalnya pada lateral itu ada tractus iliotibialis, ada tendon musculus popliteus, ada musculus biceps femoris, dan untuk bagian medial ada musculus semitendinosus, ada musculus gracilis, dan juga musculus santorius. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari os femur. Os femur merupakan tulang regiofemoralis dan merupakan tulang terpanjang pada tubuh. Ujung proksirnalnya ditandai oleh suatu kaput dan kolum dan dua penonjolan besar, yaitu trochanter mayor dan juga trochanter minor. Nah, pada slide ini yang bagian A merupakan posisi anterior atau pada bagian depan, dan kalau B ini merupakan posisi medial. Nah, untuk strukturnya itu pertama terdapat caput ossis femoris, seperti namanya, caput berarti kepala, sehingga dia itu berada di ujung, berbentuk bola, dan juga bersendi dengan acetabulum tulang pelvikum. Lalu di bagian bawahnya terdapat kolum ossis femoris, seperti namanya, kolum berarti leher, itu berada di bawah sini. Dia itu merupakan penyangga tulang berbentuk silindris yang menghubungkan kaput dengan korpus ossis femori. Nah, lalu tadi ada trochanter mayor dan juga di sini ada trochanter minor. Trochanter itu kan tadi kayak penonjolan ya. Nah, untuk trochanter minor ini dia berukurannya lebih kecil daripada trochanter mayor dan memiliki bentuk kerucut yang tumpul. Lalu di sini juga ada tuberculum, ada fossa trochanterica, dan juga di sini ada pada bagian ini dekat fossa trochanterica juga terdapat tempat pelekatan musculus piriformis. Dan juga ada di sini ada linea intertrochanterica. Seperti namanya, linea berarti itu garis atau rigi tulang. Jadi dia itu kayak jika dilihat dari gambar dia itu kayak membentuk garis. Lalu di sini juga dekat trochanter mayor juga terdapat tempat pelekatan musculus gluteus minimus. Lalu pada bagian medial kita bisa melihat ada musculus piriformis dan juga di sini trochanter mayor dan beberapa lainnya yang mirip dengan pada bagian lateral. Cuman ini tuh dalam tampilan atau posisi medial. Nah, untuk pada medial ini kita bisa melihat bahwa trochanter minornya ini dia penonjolannya kecil dan itu kayak kerucut gitu. Lalu di sini juga ada depresi oval untuk musculus obturator externus dan ada juga akhir dari linea intertrochanterica. Dan di bagian bawahnya ini ada linea pestinea atau garis spiral. Nah, kalau yang di sini juga ada fovea cactis. Sekian dari saya mengenai laporan anatomi blok 1.2. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tingkah laku saya. Sekian dari saya, terima kasih. Nah,